aparatur negara ya. Terus terancam dimutasi ke Papua atau dimutasi ke Timbuktu, saudara ya. Atau rencananya mungkin akan dimutasi ke Nusa Kambangan, ngajar di sana, mudah-mudahan. Nah, luar biasa ya. Seorang ASN Gresik, Yayi Susilawati membubarkan ibadah Kristen di Kabupaten Gresik mendapat sanksi dirumahkan skorsing dari cabang Dinas Pendidikan Gresik. Bahkan perempuan yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara terancam dimutasi dari tempat kerjanya di SMA N1 Cerme. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Iswanto, mengatakan bahwa Yayi sudah dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan. Pihaknya melayangkan sanksi tertulis kepada Yayi untuk sementara dirumahkan. Sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya juga sudah diberikan sanksi teguran lisan lalu tertulis untuk dirumahkan selama 1 bulan. Cara pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadah. Jika terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah, terangnya, jika nantinya disahkan bagi siapapun yang menolak pendirian rumah ibadah akan terancam pidana 2 tahun penjara. Mantap. Berapa aja masuk ya? Coba saya tes suara dulu. Suara dulu. Oke, masuk ya. Terus, oke. Ya, hari ini ada kabar luar biasa dari Gresik ya. Ini ya, Gresik 1. ASN Gresik yang bubarkan jemaah umat Kristen diberikan sanksi ya selama sebulan. Waduh, ini tampangnya nih ya. Aduh, diberhentikan selama sebulan ya, asisten ASN, aparatur negara ya. Terus terancam dimutasi ke Papua atau dimutasi ke Timbuktu, saudara ya. Atau rencananya mungkin akan dimutasi ke Nusa Kambangan, ngajar di sana, mudah-mudahan. Nah, luar biasa ya. Seorang ASN Gresik, Yayi Susilawati membubarkan ibadah Kristen di Kabupaten Gresik mendapat sanksi dirumahkan skorsing dari cabang Dinas Pendidikan Gresik. Bahkan perempuan yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara terancam dimutasi dari tempat kerjanya di SMA N1 Cerme. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik, Iswanto, mengatakan bahwa Yayi sudah dilakukan sanksi sesuai dengan ketentuan. Pihaknya melayangkan sanksi tertulis kepada Yayi untuk sementara dirumahkan. Sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya juga sudah diberikan sanksi teguran lisan lalu tertulis untuk dirumahkan selama 1 bulan. Sanksi tersebut agar menjaga kondusivitas antara yang bersangkutan dan warga yang dirugikan. Hal demikian juga disampaikan oleh Kepala Asman 1 Cerme Indah Nusarini bahwa Yayi tercatat sebagai tenaga administrasi tata usaha di sekolah. Yayi sendiri telah dilakukan pembinaan oleh Captin Dispendik Jatim Kabupaten Gresik. Sudah dipanggil dan dilakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Waduh, kalau saya yang manggil suruh push up saudara ya, suruh squat jam, suruh lari-lari pakai bikini saudara ya. Aduh, lari pakai bikini ya keliling kota Gresik ya. Demi menjaga kondusivitasnya mulai hari ini Bu Yayi dirumahkan sampai menunggu pemberitahuan selanjutnya. Diakuinya pihak sekolah sangat menyayangkan aksi yang dilakukan oleh Yayi. Menurutnya hal tersebut memang tak pantas dilakukan. Dia pun kaget ketika melihat video yang beredar memperlihatkan anak buahnya adu mulut dengan jemaat yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Sebenarnya di luar kedinasan. Namun hal itu tak biasa dan berdampak sekali terhadap aktivitas sekolah, tandasnya. Diberitakan sebelumnya, Yayi bersama suami dan 1 orang lainnya membubarkan kegiatan ibadah hingga terjadi penghentian doa bersama jemaat Kristiani saat tengah melangsungkan ibadah di Rumah Manurung, RT sebelah RW 03, Perumahan Cerme Indah PCI, Desa Betiting, Rabu 8 Mei
2024. Aksi Yayi pun terekam warga dan videonya viral. Forkopimcam Kecamatan Cerme pun telah melakukan mediasi dengan pihak terkait. Dari hasil mediasi di Balai Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan berdamai. Ya, tapi berkat gebrakan-gebrakan kita dan semua orang-orang Kristen, ya, tidak ada damai, lanjut prosesnya. Ini baru kali ini ya, ada yang diproses tindak lanjut ya. Selama ini nggak pernah ada. Ya, di belakangan ini luar biasa ya. Ini isu Prabowo jadi presiden ya memang cukup kuat sehingga sekarang ini terjadi gebrakan dari masyarakat Indonesia buat menghajar orang-orang intoleran. Tapi kita belum tahu, kita kawal terus ya. Lihat ini, DPRD Surabaya tuntaskan draft Raperda Toleransi, tolak pembangunan tempat ibadah bisa dipenjara 2 tahun. Jadi kalau ada orang menolak pembangunan rumah ibadah, itu bisa dipenjara 2 tahun ya. Wah, ini kudu dikawal bener ini ya. DPRD Kota Surabaya menuntaskan draft rancangan peraturan daerah Raperda Toleransi, salah satunya mengatur ancaman pidana jika menolak pembangunan rumah ibadah. Ya, Josia Mikael, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Surabaya menyebut draft itu akan dibahas dalam rapat paripurna. Kami telah menyelesaikan Raperda Toleransi dan akan dipertaruhkan hari Rabu besok. Ya, wah mantap ya. Raperda Toleransi, lanjut Josia Mikael, akan memuat sejumlah aturan merawat keberagaman di Kota Surabaya, mulai cara mendirikan bangunan rumah ibadah termasuk jika mendapat penolakan. Juga mengatur jalan keluar yang tidak diatur dalam Perwali nomor 58 tahun 2007 tentang tata cara pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadah. Jika terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah, terangnya, jika nantinya disahkan bagi siapapun yang menolak pendirian rumah ibadah akan terancam pidana 2 tahun penjara. Mantap. Selain itu, dalam raperda ini, siapa yang menolak pendirian rumah ibadah, maka akan dikategorikan sebagai perbuatan yang merintangi pertemuan keagamaan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana dalam KUHP, jadi bisa dipidana 2 tahun penjara. Anggota Komisi A DPRD Surabaya juga berharap Raperda akan membantu penjaga Surabaya dengan kondisi masyarakat heterogen. Saya harap nanti Kemenkumham, Kanwil Jatim, dan teman-teman Pansus memiliki semangat yang sama untuk memperjuangkan Raperda Toleransi ini. Luar biasa. Ya, kita dapat 2 kabar baik, cuman ini baru kabar. Realisasinya embuk. Ya, luar biasa kan? Waduh, ternyata semua janji-janji angin kentut. Nah, bukan angin surga ya, angin kentut. Tapi mudah-mudahan angin kentutnya ini wangi ya, segar. Indonesia kan biasa dikasih kentut aja kan sama pemerintah. Yang penting dikawal dan jangan takut. Kita harus terus melawan, jangan kendor, hajar terus kita lawan. Ya, yang tidak boleh adalah menumpahkan darah. Tetapi perlawanan verbal harus kita lakukan. Jangan takut, kita hajar sampai tuntas. Jangan lupa nyawer engkau Nabi Koboy. Yang tidak mau nyawer, tolong di like, subscribe, viralkan. Kalau kamu tidak like, subscribe, viralkan, nanti dikutuk jadi kodok di dalam. Valid, bervalid. Oke. Terus lanjut. Jadi ada 2 hal ya, ada ASN Gresik yang langsung ditindaklanjuti oleh SMA Negeri 1 dan Dinas Pendidikan. Kemudian ada DPR Surabaya yang berinisiatif untuk memidanakan orang yang menolak pembangunan rumah ibadah. Ya. Wah, ini nanti bagaimana ini bisa konflik horizontal juga nih ya. Orang-orang Islamnya tetap menolak, tetapi takut dipenjara. Ini konflik horizontal nih yang terjadi. Jadi kalau Anda ragu, ya Anda harus berani ya nulis surat suara pembaca, aktif beropini di sini di Zoom kita, ya yang keras, tapi hati-hati ya karena Anda masih di Indonesia. Kecuali yang sudah jadi warga negara Amerika, Australia, atau Eropa, Anda boleh ngomong yang keras.
omong kosong doang itu mah pastor. Ya bisa jadi janji yang saya udah bilang. Ini bisa jadi janji-janji angin kentut. Tapi supaya kentutnya jadi berasa ulen maka harus dikawal terus ya. Waduh, ya gimana dong? Emang di Indonesia agama cuma Islam doang? Ember. Ya, hanya di Konoha kafir taat bayar pajak untuk nutupin gereja. Luar biasa. Oke, kita kawal terus ya. Kalau Anda diam ya silakan ya. Kalau Anda diam silakan, harapmu saudara ya. Anda harus lawan, kalau Anda diam nasibmu lawan ya. Saya sudah memberikan inspirasi kepadamu untuk melawan. Jangan diam saja. Kalau kamu diam saja, bonggan karepmu ya kalau kamu diam saja. Lawan terus dengan perlawanan hukum verbal. Ya. Lawan, jangan takut. Kalau Anda tidak melawan, wah urusanmu sendiri ya. Resiko tanggung sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu berani melawan, ya maka ada harapan. Kan gitu. Sebentar. Gitu ya, jadi Anda kudu ngelawan, jangan diem saja. Anda diem saja mah nggak akan terjadi, nggak akan terlaksana. Ya, kalau kamu diam saja nggak akan terlaksana, hati-hati. Ya, kalau kamu lawan, kawal terus ya. Ini dua sudah ada angin segar, sesegar kentut. Tetapi jangan sampai jadi busuk. Biarkan ini nanti bergulir terus ya dan bisa nyata ya, bisa jadi nyata. Oke, kita berikan kesempatan buat opini. Pertama Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Aduh, ini Pak Teddy ini kasih opini dulu nih, saya mau minum.